Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok yang diberkati Tuhan. Embun di pagi hari. Pagi hari ini saya menyapa Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak bahwa kita semua merasakan kasih sayang Tuhan. Karena itu tentulah kita semua akan mengucap syukur bahwa semua yang kita rasakan, semua yang kita dapati berasal dari kasih Tuhan. Karena itu saya mengajak ibu bapak, anak-anak, saudara-saudara semua jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok, mari kita bersyukur karena kita sudah berada di minggu kerja kita yang baru. Mengawali langkah itu, kita akan dipimpin dengan roh Tuhan di dalam pengenalan akan firman-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih. Sungguh kasih-Mu sangat indah dan sangat besar. Kami dapat merasakan di mana Tuhan sudah menjaga kami dan kini kami kembali berada di minggu kerja kami yang baru. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin Tuhan mendengar setiap langkah dan doa kami, mendengar permohonan kami, di mana Tuhan akan melengkapi kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang melengkapi kami sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Karena itu berbicaralah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai 17. Dan penekanannya pada ayatnya yang ke-13 yang mengatakan, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau yang memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehatnya. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, Roh Tuhan terlebih besar. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan kita berkisar tentang nubuatan Nabi Yesaya di saat orang Israel sedang berada di dalam pembuangan. Satu situasi yang sangat menderita. Situasi bagaimana mereka berada di pembuangan karena dosa mereka sendiri. Karena mereka tidak percaya kepada Allah. Terlebih lagi ketika mereka juga menyangka bahwa roh Tuhan ada di dalam kehidupan mereka sebagai umat yang diberkati Tuhan. Karena itu Yesaya dalam tulisannya, dalam nubuatannya berkata, siapa yang setara dengan Tuhan? Tidak ada. Dan semua yang berhala-berhala sudah hancur semua. Ketika Tuhan membiarkan bangsa atau kerajaan Babilonia menghancurkan Israel yang sudah menodai bait suci dengan penyembahan berhala. Dan karena itu kembali Yesaya memberi peringatan kepada bangsa Israel. Yesaya mengajarkan kepada bangsa Israel dan mengingatkan kembali, tidak ada yang setara dengan Tuhan. Karena itu kalimat tadi dalam bacaan kita mengatakan, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan dan siapa yang memberi petunjuk sebagai penasehatnya. Saudara-saudara, ini suatu kata-kata yang sangat keras yang disampaikan oleh Yesaya di saat Israel berada dalam penindasan. Israel sedang dalam penghukuman di Babilonia. Karena itu mereka disadarkan kembali supaya mereka berbalik bahwa yang paling besar adalah Tuhan dan tidak ada yang lain lagi. Sehingga mereka kembali kepada Allah yang esa, mereka kembali kepada Allah nenek moyang mereka supaya mereka mendapatkan kembali pengasihan dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Memang bukan hal yang mudah untuk setiap pribadi menyadari bahwa dalam hidup ini tidak ada yang setara dengan Tuhan. Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Kadang kita semua mudah dipengaruhi dengan segala macam kenikmatan duniawi. Seakan-akan kita sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kita meragukan kekuasaan Tuhan. Terlebih di zaman yang terus berubah dan berkembang.
Terus manusia semakin memperlihatkan kecanggihan kemampuannya. Sehingga manusia merasa dirinya yang paling hebat. Dia lupa bahwa tidak ada yang setara dengan Tuhan. Tuhan lebih daripada kita semua. Karena itu saudara-saudara, sebelum terjadi sesuatu, mari kita kembali. Israel selalu menganggap remeh Tuhan. Pada akhirnya mereka kena hukuman. Israel melupakan Tuhan. Pada akhirnya bait suci dirobohkan oleh kerajaan Babilonia. Israel terseret masuk dalam hukuman di pembuangan. Saudara-saudara, mari kita semua diingatkan kembali. Peristiwa di mana Allah sudah hadir dalam Yesus Kristus. Allah sudah datang dan menyelamatkan kita semua. Dan Allah menghadirkan rohnya pada peristiwa Pentakosta, menunjukkan bahwa di dalam gereja atau gerejanya berjalan tidak seorang diri, tetapi Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Dan karena itu, saudara dan saya adalah gerejanya yang diutus dalam dunia untuk menjadi saksi. Dan Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Mari kita akui bahwa tidak ada yang setara dengan Tuhan. Dia lebih hebat, dia lebih besar. Dan Roh Kudus yang membuat saudara dan saya untuk terus memberitakan kepada banyak orang. Karena itu, mari kita laksanakan tugas kita. Kita berkarya kembali dan bersaksi bahwa Tuhan lebih besar dari segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, Pancaran Kasih Depok. Kami berdoa untuk majelis jemaat, baik diaken, penatua, dan kami para pendeta. Berkati tugas-tugas pelayanan kami, kehidupan keluarga kami, dan juga karya kerja kami. Kami juga berdoa ya Bapa di surga untuk para pendeta emeritus, pendeta gereja saudara, berkati di dalam kebersamaan dengan kami. Beri kesehatan, beri kekuatan, dan berkati akan keluarga mereka. Kami berdoa untuk unit-unit misioner, vikaris dalam menjalankan masa vikariatnya. Kami berdoa juga ya Bapa di surga. Di pagi hari ini untuk Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat, kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Semua unsur yang ada di dalam jemaat-Mu, Tuhan Yesus berkati. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu, baik pribadi, keluarga, yang ada di 13 sektor pelayanan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa untuk sektor Yerusalem, Ibu Sinuraya Napitupulu Simanjuntak, Ibu sektor Sion, Ibu Rumata Adri Boru Utagalung, Ibu Yohana Magdalena Alemos, sektor Hermon, dan sektor Peniel, Ibu Maria Ana Suratia. Tuhan memberkati keberadaan saudara-saudara kami. Biarlah mereka semua merasakan kembali kekuatan dan pemulihannya. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di sektor Yerusalem. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Martinus Nugroho, keluarga Bapak Mastor Nababan, keluarga Ibu Mary Valerie Hitipeu Luagio Kim, keluarga Bapak Morris Aipasa, keluarga Bapak Muara Sibagariang, dan keluarga Ibu Mulyana. Tuhan Yesus berkati keluarga-keluarga ini dengan segala berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran, baik ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Adrias Sakan yang pada tanggal 15 kemarin atau hari Minggu kemarin merayakan ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak George Tuhumuri, dan keluarga Bapak Sahat Sihombing, keluarga Bapak Paulus Waworundeng. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami yang pada hari Minggu kemarin merayakan ulang tahun perkawinan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang merayakan pada hari ini ulang tahun perkawinan mereka, keluarga Bapak Edison Gumuru Ojahan Sitompul, keluarga Bapak Suhartono, keluarga Bapak Manimpan Lumban Gaul, keluarga Bapak Willy Richard
ampunilah. Tuhan berkati sukacita mereka semua atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu kemarin bertambah usia kelahiran mereka. Kami berdoa untuk Ibu Ruth Media Sri Wahyuni, Ibu Suyati, Saudara Roland Panjaitan, anak Devi Valentino PI, Ibu Sanipa Burnama, Saudara Daniel Fritz Maurits Tangkilisan, Saudara Carlo Immanuel da Costa, Saudara Martania Saragi, Saudara Aditya Alagan, Saudari Ruth Virginia Sambuaga, anak King Rafael Rambing, Ibu Hilda Hakim. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami yang pada hari Minggu kemarin bertambah usia kelahiran mereka. Kami berdoa untuk jemaatmu yang pada hari ini menikmati pertambahan usia. Tuhan Yesus memberkati Saudara Christopher Ridolfis Tomatala, Bapak Lenggetan Simangunsong, Ibu Tati Hartati Tobing, anak Yosua Oceanus Lekatompesi, Ibu Grace Rahel Manuhutu, anak Arjuna Aslam Prasetyo. Kami berdoa juga untuk Saudari Nur Hasana Pohan, Ibu Yuminah Sabuna, dan Ibu Stefani Immanueleta. Tuhan memberkati sukacita akan saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Diberkatilah mereka semua dengan persembahan syukur, dengan pujian yang mereka naikkan. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk jemaatmu yang sudah lanjut usia. Kami berdoa juga untuk janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaatmu. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk Yayasan Pendidikan Triguna. Tuhan berkati. Biarlah SMP Triguna senantiasa boleh menjadi berkat di tengah masyarakat. Dan anak-anak Tuhan, para guru dan kepala sekolah diberkati pelayanan mereka, diberkati anak-anakmu. Terima kasih. Kami mau serahkan semua doa dan permohonan kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.